Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjut pada bab 5, zat aditif dan adiktif. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari video ini, kalian paham bahan makanan apa saja yang aman dan tidak aman jika dikonsumsi. Kita mulai dari zat aditif, yaitu bahan yang ditambahkan secara sengaja ke makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Jadi kata kuncinya adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja. Ini adalah zat aditif. Kalian bedakan dengan adiktif, ada K-nya. Jadi yang tanpa K ini adalah bahan yang ditambahkan. Tujuannya adalah memperbaiki penampilan, memperbaiki cita rasa, tekstur, aroma, kemudian memperpanjang daya simpan, serta meningkatkan gizi. Macam-macam zat aditif berdasarkan asalnya, zat aditif alami, dan zat aditif buatan. Kalau berdasarkan fungsinya, dibagi menjadi pewarna, pemanis, pengawet, kemudian penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pewarna. Di sini pada gambar dapat kamu lihat ada beberapa makanan yang bahannya rata-rata berasal dari tepung beras yang berwarna putih, dan jika dibiarkan seperti apa adanya, maka ini warnanya adalah putih-putih. Tentu akan menjadi kurang menarik, sehingga perlu ditambahkan zat aditif yang disebut pewarna, sehingga warnanya bisa menjadi berwarna pink, menjadi hijau, merah, coklat, kuning, dan seterusnya. Inilah pewarna. Kemudian pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan, minuman untuk memperbaiki warna makanan atau minuman agar menarik. Dibagi menjadi pewarna alami. Kelebihannya lebih sehat, tidak menyebabkan efek samping, sedangkan kelemahannya cenderung memberi rasa aroma khas yang tidak diinginkan. Kemudian warna mudah rusak karena pemanasan, serta warnanya kurang kuat atau pucat, istilahnya tidak ngejreng. Kemudian jenis warna yang tersedia itu terbatas. Itu untuk pewarna yang alami, sedangkan pewarna contoh-contoh bahannya ini dapat dilihat pada tabel yang ada di buku paket. Yang bisa saya tambahkan misalnya untuk warna merah itu selain buah naga, stroberi, bisa juga dengan tomat, kemudian cabai merah. Kemudian untuk pewarna buatan diperoleh melalui proses reaksi sintesis kimia menggunakan bahan yang bersifat dari zat kimia sintetis. Jadi pewarna buatan ini adalah pewarna yang berasal dari bahan-bahan kimia sintetis atau buatan. Struktur kimianya mirip dengan struktur kimia pewarna alami. Macamnya adalah pewarna makanan, biasanya dalam bentuk botolan dan cair. Kemudian pewarna cat atau tekstil, umumnya berbentuk serbuk. Bagi anak laki-laki yang sering bermain layang-layang untuk memberi warna pada layang-layang maupun pada benangnya, umumnya ini menggunakan pewarna tekstil atau cat yang bentuknya serbuk dan harganya sangat murah sekali. Sedangkan untuk makanan ini agak lebih mahal. Keunggulan dari pewarna buatan adalah harganya murah, praktis dalam penggunaan, warna lebih kuat, jenisnya banyak, dan tidak rusak karena pemanasan. Jadi warnanya awet. Kelemahannya berbahaya bagi kesehatan, terutama jika berlebihan. Kemudian yang tidak sesuai ini juga sangat
beracun bagi tubuh. Misalnya pewarna makanan, pewarna pakaian atau tekstil atau cat itu digunakan pada makanan. Ini tentunya akan berbahaya karena mengandung logam-logam berat. Contoh-contoh pewarna buatan yang dapat digunakan pada minuman maupun makanan dapat dilihat di tabel 5.4. Kemudian untuk pewarna ini biasanya kalau di dalam makanan ada kode-kode tertentu. Misalnya CL sekian. Ya. Jadi ini untuk pewarna-pewarna buatan. Berikutnya pemanis, yaitu bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Ada dua, yaitu yang alami dan buatan. Kalau yang alami, contohnya adalah gula pasir yang sering kita konsumsi setiap hari pada minuman, gula kelapa, gula aren, gula lontar, gula bit, dan seterusnya. Kemudian untuk yang buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu dan menghasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Contohnya adalah siklamat, aspartam, kalium AC, sulfam, dan sakarin. Yang paling banyak itu adalah siklamat, aspartam, maupun sakarin. Kemudian tingkat kemanisan, bahwa kemanisan dari pemanis buatan ini lebih tinggi daripada pemanis alami. Ya, sehingga banyak penjual-penjual makanan minuman yang manis-manis itu akhirnya menggunakan pemanis buatan karena tingkat kemanisannya lebih tinggi sehingga lebih hemat dan harganya lebih murah sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Berikutnya, pengawet adalah zat adiktif yang ditambahkan kepada makanan atau minuman berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Penyebab kerusakan itu bisa oleh mikroorganisme pada makanan dan minuman. Kemudian pengasaman, oksidasi, pencoklatan, serta reaksi enzimatis lainnya yang menyebabkan makanan ini menjadi rusak. Jadi kalau mikroorganisme contohnya adalah jamur. Makanannya menjadi berjamur sehingga tidak bisa dikonsumsi. Pengasaman itu berarti mengandung asam sehingga rasanya menjadi berubah asam. Berikutnya untuk cara pengawetan itu ada macam-macam, tapi dibedakan menjadi dua. Yang pertama dengan cara alami. Cara pengawetan alami yang sudah dikenal sejak dahulu, misalnya pada ikan dengan cara pengasinan, kemudian pada buah-buahan dengan cara pemanisan menjadi manisan. Kemudian pemanasan itu juga akan memperlambat kerusakan makanan. Pendinginan, jadi misalnya ikan itu didinginkan, maka dibuatlah, atau sayur-sayuran juga bisa, maka dibuatlah lemari es, itu tujuannya adalah untuk pengawetan secara alami. Kemudian pembekuan, pengasapan, serta pengeringan. Yang terakhir adalah penyinaran. Kemudian secara kimia dengan menambahkan bahan-bahan kimia tertentu untuk pengawetan. Ini contohnya pada tabel 5.7 dapat kamu lihat nama-nama bahan pengawet dan penggunaannya. Tentunya di setiap bahan makanan, jenis bahan pengawetnya ini berbeda-beda. Kemudian penyedap, yaitu bahan tambahan makanan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap dibagi menjadi dua, yaitu alami, contohnya garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Pada makanan-makanan berkuah, penyedap itu contohnya adalah kaldu dari daging maupun tulang. Jadi kalau kalian membeli bakso itu tentunya kuahnya biasanya di situ terdapat tulang-tulang sapi yang menyebabkan
aroma atau rasa dari kuah bakso itu menjadi sedap. Kemudian untuk penyedap buatan itu contohnya adalah vetsin, moto, bumbu monosodium glutamat atau MSG dan mononatrium glutamat atau MNG. Nah, kemudian untuk penyedap buatan ini terutama itu harus hati-hati penggunaannya walaupun menyebabkan makanan menjadi lebih sedap, lebih gurih, tetapi penggunaan dalam jumlah yang besar itu berbahaya bagi tubuh. Contoh terkenal adalah untuk MSG, itu terkenal dengan istilah Chinese Restaurant Syndrome atau sindrom restoran Cina, itu karena penggunaan MSG yang berlebihan. Kemudian pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Penambahan zat pemberi aroma menyebabkan makanan minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Jadi aroma atau bau dari makanan walaupun sudah menarik bentuknya, tapi kalau tidak ada aromanya tentunya kurang menggugah selera. Tetapi kalau baunya itu terasa enak, itu akan menimbulkan rasa untuk mencicipi. Sumber pemberi aroma dari bahan alami terdiri dari ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak astiri, dan vanili. Nah, vanili ini paling banyak terdapat pada roti. Roti-roti kering itu biasanya ditambahkan vanili, baunya sangat khas sekali dan menyebabkan nafsu untuk memakannya menjadi lebih besar dibandingkan kalau tidak ada bau atau aromanya. Kemudian senyawa sintetis esen, contohnya mulai dari amil, kaproat, dan seterusnya. Ini adalah senyawa-senyawa buatan yang dibuat mirip seperti yang alami, ya. Jadi ini pemberi aroma atau bau. Kemudian pengental adalah bahan-bahan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air, sehingga membentuk kekentalan tertentu seperti bahan yang alami, contohnya padi, gelatin, gum, agar-agar, serta alginat. Kemudian pengemulsi, yaitu bahan tambahan untuk mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Jadi seperti kalian ketahui bahwa lemak dan air itu sulit untuk bisa bercampur, maka dibutuhkan bahan pengemulsi agar lemak dan air itu bisa bercampur atau menyebar secara merata. Contohnya untuk pengemulsi makanan adalah lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun kedelai. Jadi kuning telur ini dapat mengemulsi atau memaksa lemak dan air itu bisa tercampur secara merata. Untuk lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Jika tanpa pengemulsi, lemak dan air dalam mayones akan terpisah. Ya, jadi air dan minyak itu atau lemak akan terpisah, tidak mau menyatu. Nah, itu untuk zat aditif. Selanjutnya kita sampai pada zat adiktif, ada K-nya, ya. Zat adiktif itu zat yang bila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Artinya ingin menggunakan secara terus-menerus atau ketagihan. Jadi kalau zat adiktif itu kata kuncinya adalah menyebabkan ketergantungan atau ketagihan. Kalau dihentikan itu akan merasakan efek-efek tertentu pada tubuh. Jadi harus tubuh
akan memaksa untuk mengkonsumsinya secara rutin. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein dalam kopi, tein dalam teh. Nah, ini adalah zat adiktif yang aman. Jadi orang yang sering minum kopi atau teh itu kalau sampai dihentikan, maka akan mengakibatkan efek-efek tertentu, rasa kurang nyaman, rasa malas, dan seterusnya. Kemudian setelah dikonsumsi, baik itu kopi maupun teh, maka akan menyebabkan tubuh menjadi segar kembali dan bersemangat. Jenis-jenis zat adiktif itu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Kita mulai dari narkotika, yaitu bahan yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan penggunanya. Jadi narkotika ini dari bahan tanaman, ya. Zaman dahulu sering digunakan oleh dokter untuk operasi atau untuk pembiusan supaya pasien tidak merasakan nyeri atau sakit, ya, dengan menggunakan narkotika dalam jumlah tertentu. Kemudian narkotika digolongkan menjadi 3. Yang sangat berbahaya itu adalah yang golongan 1, contohnya adalah heroin atau putau, kokain, dan ganja. Dan ini tidak digunakan oleh dokter karena sangat berbahaya dan ketergantungannya sangat tinggi. Kemudian yang masih bisa digunakan adalah dari golongan 2 seperti morfin, pethidine, metadon. Yang paling ringan adalah kodein. Tapi bagaimanapun seringan-ringannya sebaiknya tidak dikonsumsi. Kemudian psikotropika adalah obat yang berkhasiat psikoaktif mempengaruhi mental perilaku seseorang. Bisa menjadi lebih aktif atau bisa menjadi tidak aktif. Kalau tidak aktif itu misalnya obat tidur. Kalau yang lebih aktif misalnya ekstasi. Penggolongannya ada 4. Yang paling berbahaya golongan 1 dan yang paling ringan adalah golongan 4. Contoh-contohnya ekstasi itu yang golongan 1 sehingga ini sangat berbahaya. Di bawahnya amfetamin, metamfetamin, phenylephrine, dan Ritalin. Kemudian yang paling golongan 4 itu misalnya diazepam, clobazam, dan seterusnya. Nah, itu psikotropika. Zat psikoaktif lainnya adalah zat atau obat yang berpengaruh pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan dikonsumsi dalam jumlah besar, menimbulkan dampak berbahaya bagi tubuh. Kemudian contoh zat psikoaktif selain narkotika, psikotropika adalah alkohol, nikotin, dan kafein. Jadi alkohol itu dari termasuk zat psikoaktif karena dapat mempengaruhi sistem saraf, demikian juga nikotin yang ada pada rokok. Untuk alkohol dibagi menjadi 2 yaitu etanol dan metanol. Etanol itu dari fermentasi glukosa. Jika darah mengandung alkohol dalam jumlah tertentu, dapat menyebabkan mabuk dan tidak bisa mengontrol atau kesadarannya terganggu. Sedangkan metanol itu disebut juga spiritus, itu adalah zat yang biasa digunakan dalam industri untuk pelarut zat tertentu. Dan ini sebenarnya tidak untuk dikonsumsi. Karena jika dikonsumsi, yang namanya metanol atau spiritus, dapat memutuskan saraf mata sehingga bisa menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Untuk narkotika, jangka pendek menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasanya nyaman, diikuti perasaan seperti
mimpi atau mengantuk. Jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan menstruasi, dan impotensi pada laki-laki. Kemudian untuk ekstasi atau psikotropika, jangka pendek menyebabkan terjaga, tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, nyaman, meningkatkan keakraban. Setelah habis, efeknya akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, dan badan gemetar. Jangka panjangnya adalah kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, pembuluh darah otak dapat pecah sehingga stroke atau gagal jantung yang bisa menyebabkan kematian. Untuk zat psikoaktif lainnya, itu untuk golongan inhalansia atau yang dihirup, ya, jadi ada jenis-jenis tertentu zat adiktif yang dihirup itu dapat menyebabkan kekurangan oksigen. Kemudian ilusi, halusinasi, serta penggunaan jangka panjang menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Sedangkan alkohol itu akan menekan kerja otak, jangka pendeknya mabuk, jalan sempoyongan, keinginan untuk merusak, serta menyebabkan bahaya ketika dalam keadaan mabuk. Jangka panjang, alkohol merusak hati, kelenjar getah lambung, kerusakan sistem saraf, gangguan jantung, dan risiko kanker. Kemudian ibu hamil dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan menjadi cacat. Kemudian untuk rokok. Rokok ini kandungan yang berbahaya yang utama tentunya adalah nikotin. Tetapi selain nikotin, masih ada sekitar 4.000 senyawa termasuk tar, karbon monoksida yang berbahaya bagi tubuh, menyebabkan kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, darah tinggi, dan impotensi. Ini zat-zat yang terkandung di dalam rokok yang berbahaya bagi tubuh. Dapat kamu lihat lagi di buku kamu gambar 5.15. Kemudian upaya pencegahan diri dari narkoba, yang pertama mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, memilih pergaulan yang baik, terampil menolak tawaran narkoba, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba, menekankan pola hidup sehat, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, serta membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Demikian untuk bab 5 tentang zat aditif dan adiktif selesai satu pertemuan ini. Tentunya setelah pertemuan ini, silahkan kalian kerjakan untuk tugas keterampilan dan juga penilaian harian bab 5 zat aditif dan adiktif. Tetap semangat belajar. Jangan lupa tulis nama, absen, dan nomor kelas di komentar. Buatlah ringkasan di buku catatan dan kerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.